Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, terlebih dulu mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadikan ilmu yang bermanfaat. Bibarokati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mulai pelajaran ini, tolong Anda absen lebih dulu sebagai bukti bahwa Anda mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Bahasan pada hari ini adalah tentang masalah persaudaraan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan ayat 13. Tolong Anda lihat tampilan di layar bunyi Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Terjemah ayat. Tolong Anda baca, Anda amati, Anda fahami apa yang terkandung dari Quran Surat ayat 12, 13 dari Quran Surat Al-Hujurat. Ayat 13. Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan Anda bertanya lewat WA. Mari kita bahas bersama apa yang terkandung dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Pada ayat ini Allah melarang orang mukmin sebagai satu saudara untuk berprasangka yang tidak baik, sebab sebagian berprasangka atau prasangka itu adalah dosa. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Hindari berprasangka, sebab sebagian berprasangka atau prasangka adalah dosa. Jadi kita dilarang oleh Allah untuk berprasangka yang tidak baik kepada orang lain. Orang mukmin dilarang untuk berprasangka yang tidak baik kepada orang mukmin yang lain. Karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Prasangka ada yang boleh, ada yang tidak. Prasangka yang diperbolehkan adalah berprasangka yang baik.
Yang tidak berboleh adalah prasangka yang tidak baik. Prasangka yang baik disebut dengan husnudzon. Prasangka yang baik disebut dengan husnudzon. Prasangka yang tidak baik disebut dengan suudzon. Nyono api oleh, nyono elek nak wong gak oleh. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan mencari-cari kecacatan orang lain. Orang mukmin sebagai satu saudara terhadap mukmin yang lain dilarang oleh Allah untuk mencari-cari kesalahan orang lain atau mencari-cari kecacatan orang lain, apalagi setelah mengetahui kemudian menyebarkan kepada orang lain. Mencari-cari saja sudah nggak boleh, apalagi setelah mencari mengetahui kemudian menyebarkan kepada orang lain juga tambah tidak boleh. Cukup bagi kita untuk mengetahui seseorang itu apa yang nampak saja. Jangan berusaha untuk mencari-cari apa yang tidak kelihatan bagi kita. Hal itu akan menimbulkan kecurigaan bagi kita dan akan menjadikan hal yang tidak baik bagi kita. Jadi kalau kita melihat seseorang itu, lihat yang nampak saja. Jangan sampai berusaha melihat yang tidak nampak. Sebab dengan melihat yang tidak nampak itu akan berusaha untuk mencari-cari. Kalau ada orang menerima nikmat dari Allah, bisa beli mobil, cukup kita lihat, alhamdulillah dia juga punya mobil, bisa beli mobil. Jangan sampai kita mencari-cari dari mana uang yang dibuat untuk membeli mobil itu. Jika kita berusaha untuk mencari-cari dari mana uangnya, siapa yang membelikan, itu termasuk kita mencari-cari apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu termasuk tajassus, mencari-cari kesalahan atau kecacatan orang lain. Dilarang. Cukup perhatikan orang lain itu sesuai dengan apa yang kelihatan itu saja, sehingga tidak terjadi pada diri kita untuk mencari-cari apa yang tersembunyi dari orang lain. Sebab kalau kita mencari-cari apa yang tersembunyi dari orang lain, maka itu dilarang oleh Allah. Wala tajassasu. Apalagi setelah tahu kemudian menyebarkan kepada orang lain. Kalau kita dalam satu tempat, kita tahu teman kita ada kecacatan, cukup kita saja yang tahu. Jangan sampai kita menyebarkan kepada orang lain atas kecacatan teman kita. Kalau kita menyebarkan kepada orang lain atas kecacatan teman kita, maka kita termasuk tajassus, dilarang oleh Allah. Cukup kita saja yang tahu. Lah bagaimana kalau kita diminta oleh orang lain, bagaimana orang ini ada cacat apa tidak? Boleh nggak kita itu untuk mengatakan kepada orang yang meminta itu? Jika tujuannya adalah untuk kebaikan, diperbolehkan. Dan kita pun harus menjawab sesuai dengan apa yang diminta itu saja. Tidak boleh melebar-lebar. Jika ada orang mau melamar Anda umpama, tanya kepada Anda, apakah tubuhnya ada cacatnya? Boleh kita untuk mengatakan kalau kita tahu. Ya cukup apa yang ditanyakan itu saja yang kita katakan kepada orang yang bertanya itu. Tapi tidak boleh melebar yang lain. Ingat kembali, jika tujuannya adalah untuk suatu kebaikan. Wala tajassasu. Yang ketiga, wala yatab ba'dukum ba'do. Orang mukmin sebagai satu saudara dilarang untuk menggunjing atau menceritakan keburukan atau kekurangan orang lain. Istilah Jawana, ngerasani. Orang mukmin dilarang menggunjing
atau menceritakan keburukan atau kekurangan orang lain. Nah, ini kembali lagi, bagi kita cukup memperhatikan orang itu yang kelihatan itu saja. Jangan sampai kita berusaha untuk mencari-cari keburukan, kekurangan orang lain. Tidak baik bagi kita hal itu untuk kita lakukan. Wala yatab ba'dukum ba'da, sama mukmin dilarang menggunjing, menceritakan keburukan atau kekurangan orang lain. Mengapa itu dilarang? Menggunjing dilarang karena digambarkan oleh Allah seperti orang yang memakan daging mentah saudaranya yang telah mati. Tentu dia tidak menyukainya. Jadi gambaran yang diberikan oleh Allah kepada orang yang menggunjing adalah seperti orang yang memakan daging saudaranya telah mati. Mau nggak Anda? Pasti Anda tidak mau karena merasa jijik. Ayuhibbu ahadukum ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Di apa gambaran diberikan oleh Allah kepada orang yang menggunjing? Seperti memakan daging saudaranya yang telah meninggal dunia. Wattaqwa inna wattawwabur rahim, bertakwa dan bertaubatlah kepada Allah. Jika Anda telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti berprasangka tidak baik, menggunjing, mencari-cari kesalahan orang lain, maka hendaklah bersegera untuk bertakwa dan bertaubat kepada Allah agar dosa-dosa yang kita lakukan bisa hilang, bisa hapus. Dengan demikian Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 itu menjelaskan ada 3 larangan Allah kepada orang mukmin untuk dilakukan terhadap orang mukmin yang lain. Apa itu 3 larangan? Yang pertama, berprasangka tidak baik. Sebab sebagian prasangka adalah dosa. Yang kedua, mencari-cari kesalahan atau kecacatan orang mukmin, sebab hal itu akan menimbulkan pertengkaran. Yang ketiga, menggunjing, menceritakan kekurangan kesalahan orang lain. Itu 3 hal yang dilarang oleh Allah kepada orang mukmin untuk dilakukan kepada orang mukmin yang lain. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan manusia beraneka ragam agar saling kenal mengenal. Manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini berbangsa-bangsa dan bersuku bangsa. Ada keturunan Cina, ada keturunan Jawa, ada orang-orang Negro. Dengan perbedaan bangsa dan keturunan itu tidak saling mengejek, jangan saling menghina, jangan saling menertawakan. Tujuan Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku bangsa itu adalah lita'arafu, agar saling kenal mengenal antara yang satu dengan yang lain. Orang Meriuna dengan orang Pangka saja nggak sama, walaupun sama-sama satu keturunan bahasa Jawa. Sehingga orang Meriuna nggak boleh mengejek, menghina orang Pangka. Orang Pangka juga demikian, sebaliknya nggak boleh mengejek orang Meriuna. Dari segi bahasa berbeda, walaupun sama-sama satu bangsa. Terhadap orang Negro yang hitam juga tidak boleh untuk dihina, diejek, walaupun keadaan mereka yang demikian itu. Itu bukan tujuan Allah untuk menciptakan itu. Tujuannya adalah agar saling kenal mengenal. Sehingga kalau kita mengetahui di suatu tempat ada orang yang hitam, oh itu orang Negro. Nah itulah lita'arafu. Kalau kita di dalam satu tempat ada orang yang berbahasa syekh lah, itu berarti orang Bangka, orang pesisir.
Itu lita'arafu, agar saling kenal mengenal. Jangan saling mengejek, menghina, menertawakan. Sebab mereka kedudukannya adalah sama di pandang Allah. Bagi Allah, orang yang kulitnya hitam dengan orang yang kulit putih sama. Bagi orang yang bahasanya baik dan bahasanya tidak baik, itu adalah sama pandangan Allah. Yang membedakan adalah in akramakum inda atqakum innahu alimun khabir. Ketakwaan yang dimiliki oleh manusia itulah yang membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Sehingga kalau orang yang berkulit hitam takwa, kulit putih tidak takwa, yang mulia menurut Allah adalah orang yang kulit hitam. Inna akramakum inda atqakum innahu alimun khabir. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Kesimpulan, hal-hal yang harus dijauhi orang mukmin: 1. Berprasangka buruk atau suudzon. 2. Mencari-cari kesalahan orang lain, tajasus. 3. Menggunjing, yatab. Tujuan Allah menciptakan manusia agar saling kenal mengenal. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa. Demikian penjelasan pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Jika Anda belum paham, silakan bertanya lewat WA. Cukup pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.